wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita berada di KTH Kana Rahmat, Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Ini kita sudah berada di lokasi bersama dengan pengurus kelompok dan juga tim monitoring dan evaluasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Bersama-sama akan kita saksikan bagaimana proses pemanenan lebah linot ataupun trigona yang pada stup ini sudah bisa kita panen. Ini kita bisa melihat dari jarak dekat beberapa, dan pada umumnya ya sudah bisa kita panen. Ini sudah pada penuh ini. Ini bipolen. Iya. Serbuk sari bunga. Nah, ini seperti ini kira-kira cara pemanenannya. Dengan cara disedot ya. Yang memanen boleh bicara? Boleh. Ceralah yang panen dia. Dia tahu. Oke, bisu kak suara. Ya, Ini khasiatnya sangat luar biasa. Ya, ini ketua kelompok yang sedang bicara. Dibandingkan lebah apis cerana ataupun melifera ya. Khasiatnya lebih bagus 3 kali lipat ketimbang madu-madu biasa. Dan ini kita proses pemanenannya untuk kita cicipi lah bersama-sama di sini ya, bersama Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Gitu. Kebetulan ini adalah kunjungan pertama dari tim DLHK untuk melihat langsung bagaimana kegiatan atau kemajuan usaha dari KTH Kana Rahmat yang baru terbentuk 1 tahun. Dan alhamdulillah dari hasil pemantauan hari ini, kemajuan usaha dari kelompok ini sudah sangat luar biasa. Artinya mereka dari yang beranjak dari nol, dari pertama tanpa modal sama sekali, hanya punya semangat dan tenaga untuk berjuang mendapatkan koloni lebah trigona, yaitu dengan mencari ke hutan. Dengan mengandalkan tenaga mencari ke hutan, dengan bermalam di hutan selama beberapa malam, kemudian membawa pulang beberapa koloni, dan itu dibudidayakan dan semakin lama semakin banyak dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan, di mana kemudian setelah diketahui lebih banyak tentang khasiatnya dan juga dapat memberikan penambahan ekonomi untuk anggota kelompok sendiri, dan juga diketahui oleh lebih banyak lagi oleh masyarakat luas. Ini bisa sangat mendukung usaha mereka. Untuk saat ini akses pemasarannya juga sudah lancar ya. Lancar. Kemana aja Tengku Merdani? Termasuk ke Birun sana, Banda Aceh juga ada yang pesan melalui online gitu kan. Jambi juga sudah ada beberapa orang gitu kan. Kemudian tentara rudal sudah juga tahu khasiatnya di sini kan, sudah memesan juga. Kemudian ke Langsa juga sudah pernah saya kirimkan beberapa minggu yang lalu gitu kan. Cuma pemasarannya masih, kalau sekarang ini masih sangat minim lah, masih sangat sedikit. Dengan adanya kunjungan-kunjungan seperti ini bisa meningkatkan penjualan kami gitu. Alhamdulillah ya. Pengurus dan anggota kelompok yang notabene adalah para pemuda di desa Tepin Resep, yang awal-awalnya memulai usaha ini semuanya belum berkeluarga, sebelumnya belum memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, tetapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk bisa
Kata Bu Nova untuk Mita Jalame. Tapi ternyata benar, setelah beberapa bulan usaha ini berjalan lancar, Tengku Murdani sebagai ketua kelompok bisa langsung Langsung. bisa langsung membeli jelame. Oh, uji coba terus. Kita alhamdulillah sudah memiliki momongan satu pria. Ada unsur-unsur trigona enggak? Ini Bu Reni dan Bu Opa, Bu Cut Nova Miranda. Ini anak penyuluh, namanya Mesya Amalia Farzura. Ini Pak Jul. Halo Pak Jul. Halo. Ibu. Dan ini beberapa generasi penerus Linet di Desa Teperisip. Kalau yang masih ajang ke depan nama pokoknya muda Mita Jalame. Muda Mita Jalame. Jadi itu bisa jadi moto ya. MMJ. Muda Mita Jalame. Kelompok ini juga tergabung dalam aliansi Linot Aceh. Komunitas Linot Aceh. Ini mereka bisa dapat banyak informasi dan berbagi pengalaman dalam aliansi tersebut. Ada beberapa pelatihan yang sudah diprakarsai dan dilaksanakan oleh aliansi Linot Aceh. Itu di beberapa lokasi, alhamdulillah ya. Dan baru-baru ini mereka baru saja kembali dari tempat pelatihan di Sare, di Tahura ya. Yang dilaksanakan oleh pihak KTH Tahura dan Ketua Tahura dan serta Ilmi. Iya. Alhamdulillah mereka bisa dapat ilmu lebih banyak dari sana. Ini hasilnya sudah banyak ya. Ini. Alhamdulillah. Dia enaknya sedot langsung dari sini ya, dari sarangnya. Nah yang bubuk lah maknya lagi, nah yang berbeda lagi. Walaupun sama jenis itu. Nah yang lalu tanah yang ada. Per kilonya berapa Tengku Murdani? Per kilonya kalau sekarang ini sampai 700 antara 300 antara 800 per kilonya. Kalau panen sendiri mungkin nanti ada wisata. Nah, pengen coba? Nah, coba pengen? Coba ya. Alhamdulillah ini lokasi yang sedang disiapkan untuk menjadi wisata Linot ataupun lokasi edukasi Linot. Ini sudah ada beberapa topping disiapkan, kurang lebih 50 yang untuk di lokasi ini aja. Dan saya suatu kebanggaan tersendiri nih bisa panen. Bisa puas ya Bu Opa ya. Inilah yang apa yang kita buat kita tertarik bukan? Sebab dia tanpa menyengat, mudah untuk dipanen gitu kan? Iya. Lebahnya bersahabat dengan kita. Saling berbagi. Kemudian kita nggak usah memberi dia makan gitu kan? Dia cuma cari sendiri. Terima kasih Gitu. ya Pak ya. Kita hanya perlu membuat dia nyaman gitu. Hasilnya bagi Tapi ini jangan kita panenkan semua. Harus kita tinggalkan beberapa kantung madunya supaya dia jangan agresif, jangan jangan tertekan dia. Kalau nggak dia stres, mana madunya pergi semuanya kan? Iya. Betul. Manusia juga kayak gitu. ada persaingan ya. Ini setelah dipanen bisa langsung dikonsumsi atau harus diendapkan berapa hari gitu? Bisa langsung dikonsumsi, ya? bisa langsung dikonsumsi. Apa beda rasanya langsung kita konsumsi dari sarang, Atau apa? dari kantung madunya, atau dari botol itu apa bedanya? Kalau dari
sekarang kita minum langsung dari sarangnya, dia kebanyakan sodanya, bersoda, itu gede kok sodanya, ada gasnya. Tapi kalau kita simpan dalam 1 mingguan, gasnya sudah berkurang. Yang ini nggak berapa banyak gas ya kemarin? Apa tergantung cara panen? Itu sekarang kan cepat langsung jadi gitu ya, berkumpul ya gasnya. Ini Pelan-pelan. Tidak. Pelan nggak ada. Iya, penuh nih. Kalau cepat kemarin kan dia enaknya pelan-pelan, Pak. Iya. Pelan-pelan tapi pasti. Iya, pelan tapi pasti. Hah? Mau? Mau coba nih, Oh, adik mau ya? Oke. calon penyuluh nih. Ini pegang sedikit ya. Gus, Nah, adik pegang. Gus, Pak. Pegang enak itu. Itu dia madunya, licin dia. Dia suka hitam-hitam. Masih interest. Kalau dia di pohon coklat gini, rasanya ada coklat-coklat. Tergantung kalau apa dia, kalau dia ini Minum ini dapat coklatnya juga. Saya kira jadi silver cream, Bang. Lumayan gitu. Three in one. Ternyata nih jengkol gimana? Jengkol aja gitu, emang nggak ada yang mau beli rasa jengkol. Cuma bagi yang suka rasa jengkol. Gak perlu makan jengkol lagi. Tapi dapat Gak marah sama mamanya dia. Mantap ini anak penyuluh. Mukanya dong nggak dikasih lihat mukanya. Oh iya. dari sini. Yes. Masa tangannya Kak. Senyum. Nah itu bawa anak campur. Nah, itu. mana pemandu Pak? Ini lagi. Habis panen Jadi kita bantu buka ya. bulan depan atau nggak panen? Dia tertutup lagi. Sudah kita tahan. Kalau kita sudah langsung kena mulut, ya bersihkan kantong madu ini. Ini bisa kita lihat ini ada alat bantu ya yang dipakai oleh pemanen pada saat pemanenan Sensitif yang mulut kita. untuk sebagai pengaman agar tidak diganggu oleh Lebah. lebah trigona, Kadang-kadang yaitu ada menggunakan ada juga yang agresif. baju loreng seperti ini, warnanya boleh apa aja, tapi modelnya seperti ini, kira-kira pakai cadar ya, jaring dengan topi, lengkap dengan topinya. Ini bisa menjadi pengaman supaya tidak diganggu oleh lebah. Ini alat bantunya sederhana tapi membuat sang pemanen itu nyaman. Berarti ini nanti dia terbentuk lagi ya? Kalau Nanti Terisi lagi ya. dibersihkan dulu ini sisa-sisanya, kemudian dia buat balik yang baru seperti inilah sekiranya kan, baru dia tuangkan madu-madu lagi. Seperti ini kan, ini kan belum ditutup lagi, masih ada lubang-lubangnya. ada masa dia ini nggak bisa pakai lagi. Ada masa. Ada masa. Ini bisa juga. dilihat ini ya secara dekat, bipolen namanya. Bipolen yang berwarna kuning. Nah, ini sangat berkhasiat untuk kecantikan ya. Iya, kecantikan. Untuk kecantikan. Flek-flek Harga hitam. per kilonya sampai mencapai 12 juta. Sampai 1 juta per kilonya. Per kilo 1 juta. Bisa dipakai langsung untuk masker. Bisa juga Untuk pengantin muda juga. bisa pengantin muda. Pengantin baru. Pengantin baru, Pengantin baru. pengantin baru. Maksa boleh banting tua. Datang sendiri dia. Untuk masa-masa honeymoon ini cocok sangat ini. Kalau kita minum jus, namanya jus bipolen. Oh, Nah, sangat bagus untuk bagi pria-pria yang itu. jos lah gitu ya. Stamina tubuh. Kemudian ini getah ini namanya propolis. Iya. Ini bisa dibuat sabun. Ataupun minyak propolis diolah. Kayak kulit ini. Iya ya, kalau kulit ini. Ini diolah menjadi propolis. Kantongnya ya. Bekas madunya ini ya. Licin ya. Boleh digunakan untuk diolah menjadi sabun propolis, sabun sup. Ini propolis juga nih. Iya, itu beda dengan yang ini. Beda kualitasnya kan? Beda kualitasnya. Ini cuma untuk menghalau hama Jadi saja. selama ini dipanen juga. Yang Dipanen propolis juga. sama Biasanya kalau yang dipanen propolisnya ini dia jenis levisep.
jenis trigonal lepisep yang kecil, yang diperas Kecil madunya, itu, yang kecil diperas, madunya, ya. yang diperas itu kan, Iya. supaya nggak terbuang-buang itu propolisnya, maka diolah jadi minyak propolis gitu, ataupun sabun propolis. Kantong ini bang, setelah dia berapa kali kita bisa panen nih pak? Kantong ini kan kita panen nih Ini apa hari ini? ini. Katakanlah sebulan lagi kita panen lagi. Sebenarnya kita panen lagi. Ini kan bentuk. Kalau kita panen dalam 1 ataupun 15 hari boleh juga, tapi madunya belum kental, belum ada khasiatnya, belum bagus khasiatnya gitu. Tapi kalau sudah 1 bulan, madunya sudah kental, sudah bagus untuk dikonsumsi, sudah banyak Sampai khasiatnya berapa gitu. lama, sampai berapa waktunya setelah panen itu? 3 bulan ini nggak bisa dipanen lagi atau gimana? Biasanya musim paceklik, musim dari bulan 8 hingga bulan 12 ini latihan dikurangi. Dikurangi. Kita yang kurangi. Bukan, dia yang sendiri yang kurangi. Kadang-kadang juga ada yang kosong semuanya di stok ini. Terbentuk lagi. Tidak lagi ya. Dia Salah satu tandanya dia udah mengalami. Masa sakit lagi kata-kata gitu. ini dikurangi semuanya. Kalau sudah musim pertama lagi ini lagi. Ibu Reni, Iya bu. Pak Jul, Ya. saya selaku penyuluh di sini ingin bertanya sedikit, bagaimana kira-kira pendapat Bapak dan Ibu Reni tentang KTH Kana Rahmat ini, baik dari segi teknik budidayanya dan kemajuan kegiatan budidaya tersebut. Apakah ada sedikit rekomendasi ataupun saran-saran yang bisa dijadikan sebagai catatan bagi kelompok Kana Rahmat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya melihat dari Kana Rahmat memang udah bagus, cuman tinggal dikembangkan aja. Yang kita nanti kalau memang ada anggaran kita siapkan untuk pengadaan pasca panen yang dibutuhkan, kemudian pengembangan budidayanya kita tingkatkan lagi, dan arah ini maksudnya ada dikembangkan jenis-jenis tanaman lain yang untuk mendukung sumber pakannya, atau memang kita harus buat khusus gitu budidaya untuk pakan, jadi rasanya pun nanti udah bagus lagi, lebih bervariasi lagi. Makasih Bu. Ya, gitu aja ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Reni? Kalau menurut saya untuk pengembangan usaha lebah madu sudah cukup bagus ya, Mas, sudah bagus. Cuma untuk penguatan KTH ini Bu Zuraida tolong dibantu untuk kelembagaannya, karena plang belum ada, nama KTH belum ada, jadi belum ada yang tahu kan. Itu penting sekali informasi dasar KTH. Kemudian untuk penguatan kelembagaan, kalau bisa mandiri lebih baik diusahakan untuk peningkatan ke kelas madya, karena untuk kegiatan usahanya ini udah bagus Bu ya, untuk kegiatan usahanya lapangannya, tekniknya mereka sudah bisa mandiri, tapi untuk kelembagaannya nih yang perlu didampingi selalu sama penyuluh pendampingnya Bu Zuraida. Makasih Bu Reni. Ini kebetulan Bu Reni juga sudah menyinggung tentang peningkatan kelas. Ini sebenarnya untuk KTH Kana Rahmat sudah menjadi target saya tahun 2021 untuk membuat Kana Rahmat ini di pengembangan kelompok. Namun demikian saya juga masih terbatas ilmunya tentang pengembangan, baik secara administrasi maupun mekanisme teknis segala macam, juga termasuk modal usaha itu karena sangat mendukung ya. Jadi saya juga mohon bantuan dari dinas bagaimana caranya supaya rencana untuk pengembangan kelompok Kana Rahmat ini bisa terwujud dalam tahun ini juga. Dan itu sudah saya masukkan sebagai salah satu target saya. Ini bulan Juni ya, mudah-mudahan bisa terwujud dalam 2-3 bulan ini. Nah, dari ke kelompok sendiri, ke pengurus sendiri sudah saya sampaikan, namun belum ada satu titik terang dari mana saya bisa mencari sumber modal yang bisa saya bantu atau kita suntikkan ke kelompok ini supaya rencana itu terwujud.
gitu. Mungkin ada ini Bu Reni. Mungkin sedikit saran nih Pak ya, Pak Bu dan Bapak-Bapak KTH. Ini kan sudah berproduksi ya, berarti sudah menghasilkan. Dari menghasilkan ini kan sudah, kalau dibilang sudah bisa lah untuk sehari-hari. Kemudian mungkin saran saya seperti ini, kalau memang dana dari pemerintah belum bisa mendukung, cobalah sisihkan sebagian dari keuntungan untuk penguatan lembaga. Dicicil aja, misalkan buku tamu, buku kepengurusan ya Kak ini, dan juga iuran tiap bulan per anggota. Nggak usah banyak-banyak Pak Bu, mungkin sebulan 100.000 udah cukup untuk penguatan kelembagaan itu, karena penguatan kelembagaan dilihat dari administrasi yang lengkap bukan Pak kan ya, administratifnya teratur. Itu bisa lah diambil dari sedikit keuntungan dari produksi usaha lebah madu ini. Karena kami tidak bisa menjanjikan bahwa ada dana dukungan, karena biasanya kan anggaran selalu dimulai di awal Bu, ya, dan sudah direncanakan dari tahun sebelumnya. Ketika mendadak seperti ini kami tidak bisa menjanjikan, tapi saya menyarankan mungkin bisa lah menyisihkan sedikit dari setiap anggota, dan juga iuran ini penting juga Bu ya. Iya betul. Tiap bulan Pak ya, untuk administrasi aja, nggak usah yang besar-besar, buku, alat tulis sementara kayak gitu. Yang penting ada pertemuan rutin yang ditargetkan tiap bulan, tiap minggu, apa yang mau dikerjakan setiap bulannya. Dan saya minta tolong juga Pak, ini untuk produksi dicatat Pak. Misalkan hari bulan ini panen berapa kilo setiap nama anggota. Misalkan Bapak sehari bulan ini 5 kilo, Pak A, Pak B 7. Jadi semua kita rapih Bu. Dalam setahun kita bisa memetakan, oh ternyata kalau dirupiahkan setiap anggota bisa dapat 3 juta sebulan. Itu kan sudah luar biasa. Nanti yang seperti ini akan kita beritakan ke yang lain, jadi contoh Pak. Ini loh sudah maju. Dapat apa aja dari sini, dan ini tanpa bantuan pemerintah. Oh lebih hebat lagi Pak Bu kan. Jadi dengan seperti itu bisa jadi langsung ke mandiri Bu Zuraida. Bukan lagi madya, mandiri dengan apalagi kalau sudah ada taman edukasi Pak. Jadi kita loncat kelas ya. Siap untuk menerima orang untuk pelatihan di sini. Salah satu yang mandiri itu. Loncat kelas kita Bu Reni ya. Bermula dulu, bertahap, jangan loncat. Nanti tiba-tiba orang bingung, shock nanti yang lain. Bertahap Pak, bertahap. Dari pemula, madya, setelahnya kalau sudah ada taman edukasi, koperasi kalau bisa Pak. Kalau koperasi bisa dikoordinasikan dengan dinas UMKM dan koperasi setempat Bu Zuraida. Kabupaten ya? Kabupaten aja. Jadi pengalaman sebelumnya Bu Reni, ini masih kita orang yang sama yang menangani ya. Kita ada dana otsus dulu untuk peningkatan kelas kelompok ya. Sampai kalau saya nggak salah tuh sampai 2019 kita masih 2018 kita masih terima di sini di Aceh Utara, KTH Sawang ya, Langmanya. Kayaknya itu yang terakhir ya seingat saya untuk peningkatan kelas dari dana otsus. Nah sebenarnya harapannya itu bisa lebih lancar kalau misalnya ada dana yang disuntikkan dari APBN. Tapi kalau misalnya pun itu tidak ada, ya apa boleh buat, kami akan mencoba seperti saran Bu Reni tadi. Walaupun sebelumnya sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah kita wacanakan dengan ketua dengan pengurus kelompok, namun sampai hari ini itu belum terrealisasi. Mungkin karena masih kelompok masih dalam tahap step by step ya, masih merangkak dan hari ini sampai hari ini kelompok masih menggunakan dana pribadi semuanya karena belum ada suntikan dari manapun. Sebelumnya pun kami juga pernah menjual log-lognya untuk putaran modalnya. Kami cari sarangnya di hutan-hutan, dapat 10, kami jual 2 untuk modal tambahan untuk ke depannya gitu. Kan sayang juga kalau harus dijual log itu kan, kayak yang tadi log itu juga yang tadi terus kita jual lagi itu kan sayang gitu kan, karena modal terpaksa kita jual itu log kembali cuma untuk modal kita karena kan kita nggak ada modal lagi gitu. Itu yang pernah kami alami. Bahkan untuk membangun taman edukasi Linot aja pun masih dari biaya swadana. Mungkin gini Bu, kalau untuk taman edukasi Linot bisa dibuat proposalnya dulu bertahap. Apa-apa aja sih
yang dibutuhkan untuk taman edukasi lingkungan kan nggak cuman ini datang orang kan enggak, harus ada fasilitas, misalkan ada toilet itu kan, Ya, karena akan fasilitas orang umum juga, ya. Pak, ada gazebo atau pondok-pondok untuk sharing yang bisa duduk, itu kan semua modal Pak kan, banyak, Ya. mungkin bisa diinikan dulu, dipelajari dulu lah proposalnya apa yang dibutuhkan. Dan gini Pak, mungkin untuk bantuan ya tidak menutup di dinas LHK aja, karena madu ini kan juga semua ya bisa ya, apalagi ke industrian coba, Ya. maksudnya kita rajin-rajin lah, walaupun ditolak tempat sini coba lagi Kita juga tempat pernah lain. ke aliansi-aliansi gitu kan. Kita juga sedang mencari pemasok penampung yang lebih besar gitu kan. Iya. Tapi sampai sekarang ini belum ada penampung yang lebih besar. Kalau setakat 10 kilo, 15 kilo kan belum ada penampung. Kalau setakat 2 kilo, 3 kilo ada. Cuma kawan-kawan aliansi aja gitu. Jadi gitu aja. Soalnya aliansi di Birun sana, aliansi di Aceh Timur sana kita jual 5 kilo gitu. Di mana-mana ada yang masih kurang lah. Misalnya abang ada yang kurang madu, nggak cukup madu kan kita kirim ke sana. Itulah gitu. fungsinya forum Itulah fungsinya. aliansi itu. Mungkin itu aja Bu Zuraida dari saya, dan untuk KTH-nya ya. Oke, makasih banyak Bu Reni, Pak Jul, Bu Cutnova Miranda. Hari ini sudah berkunjung ke kelompok binaan saya, Kana Rahmat. Alhamdulillah kami sudah banyak masukan dari tim dinas kehutanan. Mudah-mudahan kunjungan pertama ini, pandangan pertama ini tidak hanya cukup sampai di sini, tapi masih ada kunjungan-kunjungan selanjutnya yang kami sangat berharap ada suntikan walau apapun, dalam bentuk apapun boleh ya, karena itu untuk sebagai penyemangat bagi pengurus kelompok dan anggota serta masyarakat yang berada di sekitar, jadi bisa menyaksikan oh ternyata usaha mereka tidak sia-sia ya kan gitu. Yang kita sayangkan apalagi Bu, kan kita anggotanya banyak, ada 25 orang ataupun 15 orang. Cuma yang baru ada sarang 3-4 orang baru ada sarangnya. Sebab sarangnya minim kita carikan di hutan-hutan, makanya mereka nggak sering membelinya juga gitu. Makanya sangat kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan sarangnya. Karena sarangnya terbatas. Itu kendala juga gitu. Dari sekretaris mungkin ada yang mau disampaikan? Harapan dari saya sih Bu, bantuan Dukungan juga ilmu bimbingan gitu kan, itu yang kita harapkan. di sini kami kan butuh bimbingan, orang yang bimbing kami, Iya. orang yang lebih bukan Bu Reda mungkin kan Kepanjangan tangan kami. Nanti informasi soalnya dari Bu Zuraida. Iya betul Karena kan Bu Zuraida kepanjangan dari LHK. betul Bu Reni. Dia tidak lepas dari. Jadi kan selama ini saya juga menyampaikan apa yang saya tahu gitu kan. Saya juga coba browsing tentang ilmu linot ini, karena linot bagi saya masih termasuk baru ya. Tapi kalau jamur tiram itu saya nggak perlu browsing lagi, karena memang itu udah sesuatunya gitu kan. Jadi kita juga masih ada keterbatasan ilmu, dan kawan-kawan juga selama ini masih belajar otodidak. Mungkin ke depan membutuhkan ilmu yang berasal dari akademisi atau dari para peneliti yang diluncurkan dari berbagai universitas ataupun dari laboratorium hasil penelitian mereka. Karena bagaimanapun ini ada kendalanya. Misalnya pada saat trek itu pada musim berber, musim penghujan, ada treknya produksinya menurun, kualitasnya menurun karena banyaknya air di pakan. Kemudian juga kondisi dari linot itu sendiri melemah. Mereka itu harus mempertahankan diri dalam kondisi dingin. Nah, itu terjadi banyak kematian atau mortalitas. Kan? Itu kendala bagi petani linot. Mungkin dengan adanya sumber informasi yang lebih akurat, itu bisa dijadikan sebagai
ilmu baru bagi mereka untuk mereka praktekkan yang insya Allah bisa meningkatkan produksi. Jadi kita tidak hanya berserah diri pada kondisi alam, ya kan? Demikian dari saya, mudah-mudahan ini pertemuan pertama, tapi bukan pertemuan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.